Provinsi Sulawesi Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 12,89 juta hektar, yang terdiri atas 4,54 juta hektar daratan dan 8,35 juta hektar lautan. Wilayah administrasinya mencakup 24 kabupaten kota, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu Makassar, Palopo, dan Parepare. Kota Makassar juga berfungsi sebagai ibu kota provinsi. Daya dukung dan daya tampung pangan serta air di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, luas wilayah yang belum melampaui ambang batas ketersediaan pangan menurun sebesar 2,60%, sedangkan untuk ketersediaan air menurun sekitar 1%. Sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, lebih dari 56%, memiliki potensi tinggi dalam menyediakan jasa ekosistem pangan. Namun, potensi tinggi untuk jasa penyediaan air hanya mencakup 4,5% dari total luas provinsi. Untuk jasa pengatur kualitas udara dan iklim, masing-masing sekitar 32% dan 25% wilayah berada dalam kategori tinggi. Sementara itu, jasa penyediaan serat mencakup 17,3% wilayah dengan potensi tinggi. Kawasan perikanan di Sulawesi Selatan menunjukkan efisiensi tertinggi dalam penyediaan pangan, yakni sebesar 93%, disusul oleh kawasan pergaraman sebesar 90% dan pertanian sebesar 74%. Untuk aspek penyediaan dan pengaturan air, efisiensi tertinggi dicapai oleh Badan Air sebesar 95%. Risiko pencemaran dan limbah domestik di Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Volume timbulan sampah diproyeksikan naik sebesar 6,71% dari tahun 2023 hingga 2029. Selama periode yang sama, kadar BOD, COP, dan TSS juga mengalami peningkatan. Frekuensi kejadian bencana di Sulawesi Selatan meningkat tajam, terutama bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, dan kebakaran hutan. Kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini baru mencakup 14,2% dari total daratan. Terdapat 62 spesies endemik yang ditemukan di Sulawesi Selatan, terutama burung dan amfibi, di mana 19 diantaranya masuk kategori terancam punah menurut IUCN. Luas ekosistem tersisa hanya 23.756 hektar dari sekitar 33.000 hektar pada tahun 1990-an yang telah dikonversi menjadi tambak dan permukiman. Meskipun demikian, banyak 32,45% wilayah Sulawesi Selatan memiliki jasa ekosistem yang mendukung habitat dan keanekaragaman hayati. Provinsi Sulawesi Selatan mengadopsi 222 indikator TPB dari total 235 indikator nasional. Dari jumlah tersebut, 53,2% sudah dilaksanakan dan mencapai target, sementara 27,9% sudah berjalan tapi belum sepenuhnya tercapai. Masih ada 4,1% indikator yang belum dilaksanakan dan 14,9% data capaian yang belum tersedia. 4 isu pembangunan berkelanjutan, PB, paling strategis yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain. Meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan perubahan iklim, dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, Sulawesi Selatan memprioritaskan restorasi ekosistem hutan primer, mangrove, dan rawa yang terdegradasi dengan metode alami dan revegetasi spesies endemik dan revitalisasi daerah aliran sungai. Di pesisir, rehabilitasi mangrove komunitas dikembangkan untuk mengatasi abrasi dan kenaikan muka laut. Pengelolaan limbah domestik dan industri diperkuat, juga peningkatan infrastruktur hijau dibangun guna meningkatkan resapan air dan mengurangi limpasan. Penguatan tata kelola pemerintah dilakukan melalui inovasi digital seperti blockchain dan penganggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih tangguh, adil,